La yashriku su'a illallah bismillah masyaallah. Maka min ni'matin fa min Allah bismillah masyaallah wa la haula wa la quwwata illa billah. La hadratil kiram jami'il malikil kutub allati ta'allamna wa 'allamna wa nafatihi khususan wa rifatan. Wa ma syayyihi wa ma syayyihina ma syayyihi wa ma syayyihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah sambil nikmati hidangannya. Yang senang merokok ya merokok, yang nggak senang merokok mobil, kopi dan lain-lain dinikmati. Alhamdulillah ini sudah tahun 2024 ya, dengar tahun baru, dengar politik web itu ya rame alhamdulillah ya. Gak usah terlalu apa kali. Dia tuh kalau nggak ada kayak gitu sepi. Kita fokus kita tetap ngaji. Torikoh kita ya torikoh ngaji. Nah, kemarin rahmatullah di malam Sabtu kemarin di Al-Ihsan. Nah, saya menyampaikan insya Allah nanti dimulai ke ngaji kita Imam Al-Ghazali, dan insya Allah tabarukan malam ini kita mulai. Jadi nanti kebagiannya kita Minhajul Abidin itu 2 kali, yang malam Selasa dan malam Sabtu, karena lumayan tebal. Lumayan tebal. Belum lagi kalau malam Sabtu kan bagi 2 sama Tiban, jadi sebulan kebagiannya cuma 2 kali. Sampai jangan berdoa mudah-mudahan Tibannya libur terus loh. Di sana juga pengen ngaji. Sama di sana juga ngajinya Minhajul Abidin baru dibuka minggu kemarin. Ya kita ngalap barokah kepada para aulia. Imam Al-Ghazali ini ulama besar, seorang aulia yang kemudian disepakati menjadi rujukan Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam bidang tasawuf. Jadi ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah, tauhidnya, metode tauhidnya mengikuti metode Asy'ariyah Al-Maturidiyah atau metode sifat 20. Jadi kalau ada yang ngajak ngaji tauhidnya kok tauhid Trinitas itu apa, tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, itu enggak Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ahlus Sunnah saja. Itu setiap tauhidnya tauhid Wahabi. Lebih mudah sebetulnya menandakan. Kalau mengklaim Ahlus Sunnah wal Jamaah, perhatikan kajiannya. Kalau kajian tauhidnya sifat 20 itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian yang kedua, metode fikihnya mengikuti salah satu madhab yang 4. Monggo silahkan, mau fikih madhab Hanafiyah boleh, mau Malikiyah juga boleh, mau Syafi'iyah boleh, mau Hanabilah atau Hambaliyah juga boleh. Di luar itu hati-hati. Saya punya kitab fikih 5 madhab. Kalau mau panjenengan ada yang ngajak, ayo kita ngaji fikih apa nih? Madhab Ja'fari misalkan, gak usah itu. Ya, atau madhab Sufyan Ats-Tsauri juga gak usah ikut. Bukan salah, tetapi itu sudah tidak muktabar. Kitab-kitab ilmunya tidak ditemukan. Yang masih ada kitab ilmunya yang 4 madhab. Nah kemudian dalam metode tasawufnya, karakteristik Ahlus Sunnah wal Jamaah itu punya ciri khas, metodenya mengikuti Imam Junaid Al-Baghdadi dan Imam Al-Ghazali.
Nah, kalau ada 3 itu nggak usah ragu, itu adalah metode Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Selain itu hati-hati saja. Nah, jamaah rahimakumullah, Imam Al-Ghazali lahir di kota kuno namanya At-Tursi. Itu di sekarang masuk wilayah Teheran, daerah Iran ya, daerah Persia, secara dulunya Persia, masuk wilayah Iran, kota kuno sekitar tahun 450 Hijriah. Sekarang sudah 1445, jadi sudah sangat lama. Kalau Masehinya bertepatan dengan 1058 Masehi. Sekarang 2024. Ya. Jadi ya, tapi masuknya kategorinya kelompok ulama kholaf. Karena kata Imam Masyuti, kalau yang disebut ulama salaf itu ulama yang hidup dari tahun 1 Hijriah sampai 300 Hijriah. Ya. Jadi perhatikan orang-orang salaf, mereka kan mengklaim kami pengikut salafus solih, tapi yang dikaji Albani, yo jaka sembuh, coba golok lah kan, itu zaman dulu golok, jaka sembuh minum kopi lah, nggak nyambung, ya. Yang dikajinya kitab Albani, kitab Syekh bin Baz, kitab Syekh Utsaimin. Imam Ghazali ini termasuk kelompok ulama kholaf, ulama yang terkemudian dari 301 Hijriah sampai sekarang, ya, itu disebut ulama kholaf. Ya. Beliau yatim sejak kecil. Kalau dibaca biografi singkatnya, Imam Ghazali ini bukan anak ulama besar. Beliau ayahnya memang alim, tetapi ayahnya ini, orang tuanya ini terkenal waro, apik, gak pernah berani makan kecuali hasil keringat buah. Ya. Gak pernah berani makan kecuali hasil keringat buah. Nah, kerjaannya itu memintal bulu domba itu dipintal jadi benang, nah kemudian dijual. Itu jadi untuk makan dia, istri dan keluarganya, termasuk memberi makan Imam Al-Ghazali, yaitu dari. Nah, kemudian kelebihan ayah Imam Al-Ghazali adalah beliau ini senang datang ke majelis ini. Jadi senang datang ke pengajian, terus takdim sama ulama, melayani ulama. Setiap kali sering nangis saya nih waktu itu. Nangisnya pengen sambil berdoa, ya Allah, pengen saya punya anak yang alim. Pengen punya anak yang alim. Dan dikabul sama Allah. Dijabah, lahirlah Al-Imam Ghazali. Imam Ghazali ini gelar masyhurnya Hujjatul Islam. Artinya apa? Argumentator Islam. Itu namanya Hujjatul Islam. Ya, beliau juga diberikan gelar Bapak Tasawuf modern. Jadi ya asik lah ngaji kita di Imam Ghazali. Wafat tahun berapa ya? Usianya sekitar 55 atau 58 tahun saja. Ya, jadi nggak sepuh kali usia. Tapi ilmunya luar biasa. Nah, itu sejarah singkat Imam Al-Ghazali. Nah, ini malam ini mau ngaji 2 kitab apa 1? Derek mawon. Paru-paru. Tergantung situasi kondisi nanti ya. Baik, kita mulai. Kalau yang mau beli kitab terjemahnya juga sudah ada. Ada yang terjemah langsung,
Seperti itu contoh, ada yang terjemah Arabnya dan terjemahnya, ada yang terjemah model apa? Ekon, atau ada makna gantung, ada yang Sunda, ada yang Jawa, kayaknya yang bahasa Betawi juga bahasa Indonesia ada mudah-mudahan. Ya, nanti cari saja di mana, di Google, kitab Minhajul Abidin, jalan para ahli ibadah. Ya. Jadi abidin adalah orang yang rajin ibadah. Tinggi mana derajatnya abidin dengan alimin? Tinggi alim. Karena ibadah nggak dihitung kalau nggak punya ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Fadzakir inna fatid dzikra. Fadzakir maka ingatkanlah olehmu ya Muhammad, in jika nafaat bermanfaat. Apa adzikra? Peringatan. Ini nukilan ayat ya. Fadzakir in nafaatid dzikra saya tidak karumai yakhsha wa yatajannabuhal aswal ladzi yaslanna wal kubra, ya, dan seterusnya. Ayat ini awas jangan seenaknya saja, karena banyak yang menafsirkan sudah kalau dia nggak mau diingatkan biarin, tinggalkan saja. Bukan. Masukkan ini kosong, nggak apa-apa, bawa aja sambil merokok. Masuk masuk, enggak. Jadi sekali lagi jangan diartikan mengingatkan orang itu kalau dia mau diingatkan, ingatkan. Kalau nggak mau, nggak usah. Bukan begitu. Rasulullah itu sering banget mengingatkan Abu Jahal, Abu Lahab. Sampai ada ayat abasa wa tawalla ayyahul a'ma. Itu Rasulullah dalam rangka mengingatkan, dakwah, ngajak kepada Abu Jahal dan pasukan. Jadi maknanya fadzakir, berikan peringatan. Pertama, cara memberikan peringatan, lihat situasi dan kondisi. Kawan sampean belum mau ngaji gitu, atau belum mau sholat. Nah sementara mau ngajak sholat dengan itu, lihat dia itu lagi di mana. Habis dimarahi bininya, setorannya sudah kritis, lagi nganggur pula. Sampai sholat aku macam kambing aja nggak mau sholat, itu berantem. Jadi bukan jangan diingatkan, kalau mau mengingatkan lihat situasi dan kondisi. Kedua, cara mengingatkannya, karena di ayat lain ada perintah ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ya. Kemudian yang ketiga, ada orang yang enggak dalam masalah tapi kalau diingatkan ngamuk. Ya. Kalau diingatkan malah ngamuk. Kalau malah ngajak pulang tuh malah galak. Nah itu nanti dulu. Artinya harus dicari caranya selalu. Karena membiarkan orang maksiat itu juga hukumnya dosa. Tapi caranya bagaimana mengajak orang yang hobinya masih maksiat. Jadi antara cara yang masyhur ya diakrabi. Kita harus akrab dulu sama dia, harus kenal. Nah, kalau sudah kenal kan enak. Ya sambil singgung-singgung di kelepak sedikit kepalanya sholat atau batu gitu. Itu kalau sudah akrab enak. Ini enggak akrab kan main kelepakan main batu kalian habis. Lempar batu. Nih, fadzakir inna fatid dzikra. Saya takkan may yakhsha wa yatajannabuhal ashqa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dengan menyebut asma Allah kita mulai ngaji atau memahami, mudah-mudahan memberikan paham kitab Minhajul Abidin.
Sifat Allah Ar-Rahmani yang memberikan nikmat besar kepada seluruh makhluk. Sifat Allah Ar-Rahimi yang memberikan nikmat kecil hanya kepada mukmin. Ya. Jadi kalau Ar-Rahman semua kebagian, nggak usah iri. Yang kafir yang kebagian, yang ateis kebagian, yang iman kebagian. Itu namanya Rahman. Saya sering membuat tamsil Rahman ini kalau di PT basic manager kebagian basic, operator apa lagi ya di bawahnya, OB bagian cleaning service, semua dapat basic. Jadi nggak usah rebutan, nggak usah pengen hidup di dunia rebutan basic, sama kayak karyawan rebutan basic. Operator ngamuk-ngamuk demo pengen basicnya kayak manajer masuk angin. Nih, Ar-Rahman itu ibarat apa? Basic. Syarat mendapat basic tercatat sebagai karyawan. Udah tercatat kan jadi karyawannya Gusti Allah. Majelis basicnya sih. Bahkan hebatnya Allah, nggak jadi karyawannya pun dikasih basic. Orang kafir itu nggak jadi karyawan Allah. Secara akidah, tapi secara manusia dia juga makhluk Allah. Tetap diakui dikasih basic sama Allah. Kadang-kadang basicnya lebih gede, ya, dibanding yang. Nah kalau mau rebutan, mau berlomba-lombalah mencari overtime. Nah di Ar-Rahim overtime. Kalau sholat 5 waktu itu basic. Nabi yang wajib sholat waktu, sahabat wajib sholat 5 waktu, Musafian juga wajib sholat 5 waktu. Nah berlomba-lomba lah cari rahimnya. Akhirnya nggak ada tambahan overtime, kopiah, dia itu overtime. Ya termasuk ini kita sedang overtime. Yang basic yang overtime, yang ngajinya wajib, ya. Tapi kan wajibnya ngaji bukan mustami. Bawa kitab, bawa buku. Ya sudah datang ke majelis talimnya hukumnya wajib. Nah, nanti overtime-nya mustami dengerin. Kemarin sudah ya. Jadi selama kita mendengarkan ilmu di majelis ilmu, maka selama itu pula kita dicatat sebagai orang yang sedang taat. Kata Imam Mubulai sendiri. Ya, paham ya? Ar-Rahman, Allah yang memberikan nikmat besar di dunia kepada seluruh makhluk. Ar-Rahim, Allah yang memberikan nikmat kecil. Kenapa kecil? Karena hanya orang mukmin yang kebagian rahimnya Allah di akhirat. Allah telah berkata siapa Syekh Al-Faqih As-Shalih Az-Zahid. Wah ini gelar keilmuan, ya, gelar kealiman seseorang. Pertama disebut Asyekh. Asyekh ini kalau Mbah Yai Ali berarti atau Mbah. Di Jawa Mbah, kalau di Melayu atau kalau di Sumatera Barat Buya. Nah, sama. Buya juga ada yang Buya memang karena punya cucu, karena ada yang disebut Buya karena banyak ilmu. Kalau kita manggil Mbah Yai Maimun, Mbah Maimun itu yainya ditinggalkan. Mbah Mun itu dua maknanya. Mbah Mun memang sepuh dari segi umur, Mbah Mun memang sepuh dari segi ilmu. Nah, Syekh di bahasa Arab itu. Jadi jangan nggak usah kepedean Syekh. Menyel umur 40 tahun dipanggil Syekh. Tua belum, pinter enggak. Jangan kemudian ininya, aku dipanggil Syekh. Bahaya ini, jangan kawan ini lagi. Jadi Syekh ini gelar keilmuan, berarti dia ulama yang mumpuni. Bukan hanya alim tetapi sudah. Kan ulama juga kalau masih muda kadang-kadang ya serampangan. Kayak saya dulu waktu masih muda, padahal saya belum ulama, kalau ngomong bro. Nah sekarang udah tua itu lebih apa? Yang orang yang sedikit dipilih,
Ya, jadi seorang syekh itu yang sudah melalui masa-masa, kalau sakit nggak jadi mati, masa-masa kritis, masa-masa kritis. Tuh, saya dulu sama tokoh takbir ngepeng banget sama siapa yang teroris itu, Al-Qaeda. Sampai di kamar saya itu gambar Osama bin Laden, posternya itu gede banget. Itu kan masa-masa kritis. Kesini istrinya ngaji, loh ternyata dulu itu aku tuh salah. Dan itu namanya syekh yang kayak gitu. Sudah melalui proses perjalanan spiritual, perjalanan ilmu yang luar biasa. Kemudian al-faqih ini orang yang ahli fikih, orang yang cerdas khusus dalam ilmu fikih. Kemudian as-sholih yang soleh. Ada soleh, ada pak soleh. Apa bedanya? Ada Pak Soleh? Ya bahas Pak Soleh nggak datang, terus kemana sih? Ada orang soleh, ada Pak Soleh. Bedanya kalau orang soleh dia tidak akan bermaksiat dengan sengaja. Kalau Pak Soleh sengaja bermaksiat. Nah, untuk membuktikannya bawa ke Pandil, ya, bawa ke Pandil, niat dua-duanya beli sarung karena mau lebaran. Pak Soleh dan orang soleh. Kalau orang soleh, ya memang niatnya mau beli sarung, ya beli sarung lurus lah. Walaupun di Pandil banyak yang dilihat tukang sarung. Kalau Pak Soleh nggak jamin, niat beli sarung tapi sampai Pandil sebentar, bagus sekali itu. CC dulu. Ya, CC. Terus itu matanya jelalatan kemana-mana. Itu bedanya orang soleh dengan Pak Soleh. Jadi orang soleh, apa? Pak Soleh belum tentu soleh. Kalau orang soleh, itu pasti Pak Soleh, walaupun namanya bukan soleh. Kadang saya jengkel ditanya ibu, Ustaz, gimana caranya biar suami saya itu jadi orang soleh? Saya bilang ganti namanya. Namakan ganti nama. Soleh. Yang tadinya Bayu ganti Soleh. Dan dia kan jangan kalau nanya, Dek, gimana sih biar istri soleha? Ya ganti aja nama istrimu. Jadi soleha. Otomatis nggak usah buat, langsung jadi Bu Soleha. As-soleh az-zahid yang zuhud apa zuhud? Kalau kata Syekh Nawawi Al-Bantani di Syarah apa namanya Nasoi, itu zuhud itu orang yang konsisten tujuannya untuk akhirat, tujuannya pengen surga, itu orang zuhud. Jadi orang zuhud itu melaratnya yang masuk surga, kayaknya itu zahid. Beda dengan Pak Zahid. Mana Pak Zahid? Kalau Pak Zahid melarat yo sengsaranya. Pak Zahid ada itu. Jadi orang zuhud itu luar biasa. Dia tidak direpotkan dengan kemiskinan, tidak direpotkan dengan kekayaan, karena tujuannya jelas ke surga. Kalau Pak Zahid melarat repot dengan melaratnya, kaya repot dengan kaya, nah itu nggak zuhud. Sanggup? Jelas orang. Itu orang zuhud. Az-Zahid Abdul Malik bin Abdillah, Syekh Al-Faqih As-Sholih Az-Zaid Abdul Malik bin Abdillah, ghafarallahu lahu. Ini salah seorang murid dari Imam Al-Ghazali. Ya. Nah, beliau mengatakan, amla alayya syaikhi, mendiktekan, mengimlakan Dikte. Imla itu dikte. Sepakat dulu. Mendiktekan itu apa? Jabarkan.
Bismillah, paham ya? Dikte apa menulisnya nih bingung. Diimlakan. Imla itu dikte. Ya sebetulnya maksudnya membacakan. Membayarkan. Terus amla itu mengimlakan, menyimakkan, tuh memperdengarkan. Kayak ini bahasa kitab ini saya sedang mengimlakan. Ya, bukan imla. Tulis kalau di sekolah kan imla itu Dikte. dikte nulis, ya. Siapa alaya kepadaku, kata Syekh Abdul Malik, siapa Syekhiyu guruku, al ajalu yang mulia, al imamu yang menjadi tokoh. Ini gelar Imam Ghazali. Al ajal, al imam, az-zahid, as-sa'id, al muwafaq, hujjatul Islam, Zainuddin, syaraful umat. Berapa kali? Bos ya? Pakai. Ugal-ugalan semuanya. Al-ajal yang mulia, al-imamu yang jadi tokoh, az-zahidu yang zuhud, as-sa'idu yang mulia atau yang beruntung, al-muwaffaqu yang senantiasa diberi taufik. Jadi karakteristik atau ciri aulia itu senantiasa berada di jalur taufik. Ada hidayah, ada taufik. Hidayah adalah petunjuk, kalau taufik pelaksanaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur, nanti malam jangan lupa hadir ke Musola Bintang 9 seperti biasa, acara maklum. Nah itu namanya hidayah. Dibaca semua. Mulailah masing-masing hadir enggak, ada yang langsung OTW, ada yang nyimak, ada yang apunten Kang, ada Segera. mungkin Kang kasih anu Udah telat. langsung lah. Takdir Kampung. ini. Kampung. Ada yang jual-jual takdir barang kan, takdirnya masih di sini. Jadi banyak bener loh. Nah itu namanya hidayah. Allahu Akbar, itu hidayah. Apakah semua orang yang dapat hidayah dapat taufik? Wah. Jadi taufik adalah pelaksanaan hidayah. Nah waliullah itu muwafaq. Jadi berada di jalur orang yang senantiasa diberi taufik. Kalau kita kan tergerak untuk sholat itu ketika mendengar adzan atau ketika masuk waktu sholat. Kalau aulia tidak, belum masuk waktu sholat, dia sudah siap. Oke, ngerti Pak? Jadi betul-betul intidharus sholat ba'da sholat. Kalau kita lopot, betul. Nah, mulailah gelisah. Cepet kali. Aku sholat, setengah jam, udah lewat adzan, gelisah. Udah lumayan Pak. Waktu jam perlu. Ya. Nah, Sayyidina Ali itu ada satu riwayat yang menjelaskan tentang bagaimana Sayyidina Ali ketika mendengar adzan. Beliau kalau dengar adzan nangis, gemeter, keluar keringat dingin. Karena saking takut nggak bisa menjalankan perintah sholat. Kalau kita dengar adzan, alhamdulillah. Ayo masuk maghrib, masuk rumah. Bukan suruh masuk rumah. Anak-anak ada santai kala. Al-muwafaq hujjatul Islam tadi sudah saya sebutkan. Gelar berikutnya itu Pak Al-Imam, Az-Zahid, As-Sya'id, Al-Muwafaq hujjatul Islam. Hujjatul Islam itu apa tadi? Argumentator Islam. Kemudian yang keenam Zainuddin, penghias agama. Yang ketujuh syaraful umat yang mulia. 7 gelar yang disematkan oleh murid beliau kepada Al-Imam
Ghazali. Baru disebut namanya Abu Hamid Muhammad ibni Muhammad Al-Ghazali. Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Qaddasallahu ruhahu amin wa rafa'allahu fil jannah darajatahu. Semoga Allah membersihkan, mensucikan ruhnya, dan semoga Allah mengangkat derajatnya di surga. Amin. Ada Alkitab Al-Mukhtasar. Ini adalah kitab yang diringkas. Wahwa dan kitab Al-Mukhtasar ini akhiru kitab ini. Kitab terakhir sonafa yang mengarang. Kalimat mengarang ini kawan saya pernah diprotes. Ada imam masjid Gria Permai, Pak Ustaz Bilal itu mengartikan mengarang itu langsung diprotes. Oh berarti mengarang doang. Jadi di pikiran jenengan itu mengarang itu sesuatu yang mengada-ngada. Kok sempat-sempatnya kalau mikir, bukan. Ya. Mengarang itu apa sih? Menyusun. Ya, mengangkit atau menyusun. Itu bukan ngarang-ngarang cerita dongeng, bukan. Ya. Ini kitab ini sonafa yang mengarang kepada kitab. Jadi kitab terakhir yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Alhamdulillah panjenengan kebahagiaan semua. Walam yastamlihi, dan tidak mengimlakkan Imam Ghazali kepada kitab ibu saking Imam Ghazali al-khawaso illa khawaso ashabi, kecuali kepada hanya murid-murid khususnya saja. Jadi Minhajul Abidin tidak diberikan kepada kelas umum, hanya diberikan kepada murid-muridnya yang khusus. Terus keren ya? Iya. Jadi kita ini termasuk murid khusus. Itu khususnya yang bandel-bandel bergele. Ini kelompok khusus yang bergele. Bukan kelompok khusus yang soleh, bukan. Kelompok orang karuan gitu. Ya. Alhamdulillah kebahagiaan. Nah di sini menjadi adat ulama dulu itu menyebut santrinya, menyebut muridnya sebagai sahabat. Makanya yuk, saya kemana-mana nggak pernah bilang ini santri saya, nah ini itu kawan-kawan saya, kawan ngaji. Dengan tak sebut kawan ngaji semua di luar. Kalau yang lain masih ada yang ini santri saya, kayaknya tuh terlalu apa kali gitu. Bukan, dengan ini kawan-kawan ngaji, cuman kebagian takdirnya saya yang bacain dengan yang ngopi. Aku membakar rokoknya susah dari tadi. Itu sudah 3 batang. Ya udah soal takdir. Kan namanya sahabat. Dan Rasul juga menyebut kepada santrinya sahabat. Ya. Ya monggo, mau diikuti ya monggo. Ya. Nah, kalau mau dibilang santri juga gak masalah. Ya. Bahwa dan adapun kitab ini adalah alhamdulillah. Jawab bismillah, kemudian alhamdulillah, alif lam dan istiqra, kullu fardin minal hamdi lillah. Berbagai macam komponen pujian itu hakikatnya milik Allah. Jadi selain Allah tidak ada yang terpuji, nggak ada yang pantas dipuji. Jadi nggak usah rebutan pengen sampai promo kemana-mana. Ya sudah, kalau pas lagi kebagian ada yang muji, alhamdulillah. Kalau nggak ada yang muji, ya wes memang nggak pantas dipuji. Kata Imam Busairi, manusia itu minan nutfah ila jifah. Kita ini dari sperma menuju bangke, cuman beda tengah. Masih ingat ilmu lemper? Lemper ada berapa jenis? Baji. Kalau harga 500 dalamannya apa? Harga 1000 adalah ayam suwir-suwir kan. Tapi yang lemper harga 5000 buana kayaknya. Tapi namanya tetap lemper.
Enggak, kata yang 5.000, oh minggir apa? Dalamnya sendal jepit, enggak. Dan tetap saja lemper. Kita tuh kadang rebutan sama daleman, gara-gara dalemannya ayam, terus merasa bukan lemper, ya lemper juga. Ini mana alhamdulillah luar biasa. Jadi kalau pas dipuji, alhamdulillah. Silakan berdoa, Allahumma ja'alni khairan mimma yaqulun. Udah ya? Udah Pak? Astagfirullah. Sisi sampai hafalin apa sih? Kayaknya udah bisa deh. Allahumma ja'alni khairan mimma yaqulun. Allahumma ya Allah ij'al, semoga Engkau menjadikan kepadaku khairan, jadi bagus. Ya, mimma dari sesuatu yaquluna yang mereka ucapkan. Jadi kalau bahasanya Kang Bayu kok rajin ya. Ya Allah jadikan aku rajin seperti yang dia bilang. Nah itu alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah segala puji itu tetap lillahi, milik Allah al-maliku yang maha raja. Kalau mim dibaca pendek maha raja. Kalau mim dibaca panjang pemilik. Maliki yaumiddin, pemilik hari. Malikin nas, rajanya. Nanti nisbatnya bagaimana? Jangan bilang yang benar mana, dua-duanya benar. Mim dibaca panjang sahih, mim dibaca pendek juga sahih. Wa huma sahihun mutawatirun, kata Ibnu Katsir. Nanti korelasinya, kalau Anda mengaku raja, maka Anda harus punya hak kepemilikan yang nggak bisa diganggu. Betul. Nah itu makna malik dan malik. Allah ini adalah zat yang maha memiliki, dan kepemilikannya nggak bisa dikotak-katik siapapun, karena Allah adalah raja. Ada nggak makhluk yang kepemilikannya nggak bisa dikotak-katik, nggak bisa dipindah-pindah? Nggak ada. Kalau raja banyak. Raja punya tanah. Dari kapan sampai kapan? Hidup sampai mati. Mana ada? Dari pertama dia beli, atau dari pertama dapat warisan sampai terserah dia. Sampai dijual nggak dijual mati, otomatis pindah kepemilikan kepada ahli waris. Nah Allah nggak begitu. Allah ketika merajai otomatis sekaligus memiliki, tidak ada awal, tidak ada akhir. Jadi al-malik ya Allah, tidak bakal mukhalafatul hawadisi, gak butuh pengakuan. Dia mau binafsi wahdaniyah, cukup dengan satu al-malik, semua berada di bawah kekuasaan. Cukup dengan satu al-malik, semua milik Allah. Al-Hakimu, yang maha al-Hakimi, yang maha bijaksana. Kalau mau dibongkar, hakim bisa dimakna hukam, bisa dimakna muhkim. Kalau hakim dimakna muhkim yang teratur, muhkim yang mengatur. Kalau muhkam yang diatur atau teratur. Jadi Allah ini maha mengatur. Apapun yang diatur oleh Allah, apapun yang ikut aturan Allah pasti teratur. Nah, jadi masalahnya kenapa masalah bisa jadi berantakan? Karena nggak ikut aturan sopo. Aturannya Gusti. Bedanya aturan Allah dengan aturan manusia. Aturan Allah nggak bisa aturin, nggak bisa. Atur aja lah, nggak bisa aturan Allah. Kalau aturan manusia, atur aja kan. Siap? Harusnya ke kanan, terus kata pimpinan atur aja. Jadi ke kiri. Apalagi sanggup aturin ya. Bubar. Mana orang ngiri, orang melenceng kemana-mana. Itu aturan manusia. Tapi kalau al-hakimnya aturan Allah, gak bisa
nekat ke kanan kamu ngiri, resiko ketemu sama Allah nanti nyemplung. Sep. Nah, salah satu al-hakimnya Allah adalah agama dengan syariatnya. Makanya kalau ada orang yang melenceng-lencengin aturan-aturan syariat, tungguin aja. Kalau saya katakan tungguin aja, berarti dia sedang ngotar-ngatur aturan Allah, nggak bisa. Ya, Al-Hakimi Al-Jawadi yang maha pemurah, Al-Karimi yang maha mulia, Al-Azizi yang maha kokoh perkasa, nggak bisa dikalahkan. Ar-Rahimi yang maha penyayang. Alladzi yang mana Allah khalaqal insana, menciptakan Allah al-insana kepada manusia fi ahsani taqwimin. Kalau terjemah bebas apa? Dalam bentuk yang sempurna, adegan yang sempurna. Nah, sempurnanya insan ini bukan bentuk dohirnya saja. Ini sering diulang-ulang supaya apa ya? Ya. Sempurna kita ahsani takwim itu dohiron wabah iman. Sempurnanya manusia itu penciptaannya dilengkapi dengan dua unsur dohir dan unsur batin. Unsur dohir ya bentuk tubuh yang sempurna, ada yang disebut tangan, ada yang disebut kaki. Padahal yang apunten yang monyet juga ada, tapi monyet kaki semua apa tangan semua? Ayo. Kaki tangan. Oke lah, itu monyet punya tangan, tapi tangannya dipakai kaki. Jalannya dipakai juga. Kalau kita di tangan nggak bisa dipakai jalan, kecuali memang apunten yang Allah nggak kasih kaki, otomatis jalannya harus pakai tangan. Tapi tetap disebutnya tangan, nggak terus jadi kaki. Ya, itu contoh aksari takwim dohir. Kemudian aksari takwim batinnya sampai kemarin ditulis di situ. Di dalam tubuh kita banyak software kesempurnaan. Dari mulai dimasukin ruh, terus ada namanya kolbun. Di dalam kolbun ada lupa, dua gak inget, Tiga umat. tiga kali ya, belum ditulis. Dalam tubuh kita ada software. Paling utama namanya ruh. Ruhnya kebagi berapa kemarin? Wah, ada yang 3, ada yang 4 pening. Ada ruhul hayat, ruhul nufus, ruhul yang doh. Itu ruh kita. Ada yang bikin hidup, ada yang bisa nafas, ada yang punya perasaan. Beda-beda itu bagiannya. Tugasnya masing-masing beda-beda. Itu namanya ruh. Kemudian di dalam tubuh kita ada software namanya kolbun. Di dalam kolbun makhluk gaib itu ada namanya akal, nafsu, syahwat, hawa. Jadi sebetulnya bahan baku kita itu lebih banyak ya software. Yang misalnya fi ahsani takwim. Softwarenya rusak itu ya kelihatan badannya itu nggak beres. Kita soluhal jasadu kullu wa idza fasada jasadu kullu. Wa fatiris samawati wal ardh. Allah juga yang fatir. Fatir itu pencipta pertama tanpa contoh dan sebelumnya tidak pernah ada. Fatir sama dengan badi'us samawati wal ardh. Kalau di ayat lain badi'us samawati wal ardh, di ayat lainnya fatiris samawati wal ardh, sama. Fatir pencipta tanpa contoh dan belum pernah ada sebelumnya. Badi' juga pencipta tanpa contoh, belum ada sebelumnya. Kalau bid'ah sesuatu yang nggak ada contoh dan belum pernah ada. Apakah seluruh bid'ah jelek? Ya. Apakah seluruh fatir jelek? Ya. Tidak. Dan ini bukan ngaji bid'ah. Ya, kadang-kadang kalimat itu jadi dijustifikasi seakan-akan semua bid'ah. Kita tidak boleh taklid, kita harus ittiba. Kelakuan kurang kopi. Kalau ittiba pasti benar, bagus. Kalau taklid jelek. Padahal ayatnya wala tattabi'u khutuwati
Itu Allah aja pakai, jangan kamu ittiba kepada setan. Tadi bilangnya setiap ittiba pasti, tapi itu untuk ngikutin setan itu Allah jangan kamu ittiba. Justru Allah nggak pakai wala taklidu. Jadi sudahlah, biar aja lah kita tetap kopi. Fatiris samawati wal ard. Allah menciptakan pertama kali langit dan bumi dan seisinya fi qudratihi, dengan qada Allah. Ada yang melalui sebab, ada yang tanpa sebab, ada yang melalui perantara makhluk, ada yang tanpa. Menciptakan langit bumi, ada yang bantuin? Enggak ada. Berapa lama? 6 hari, menurut riwayat lain 7. Kok lama? Padahal kan kita aroda syai'an kun fayakun. Kenapa aku bisa sampai berhari-hari? Itu Allah lagi nyontain ke kamu. Jangan terburu-buru walaupun kamu mampu. Santai saja. Al-ajalah minas syaiton at-ta'ani minal rahmah. Santai saja walaupun bisa buru-buru. Kecuali kejar target atau kejar tayang. Tapi ini nggak kejar tayang kan? Aman. Iya. Oke. Aku koyok kiai di sini. Masya Allah teman. Mana tadi Pak? Baca Abi qudratihi, kemudian wadak baro al umuro, Allah yang ngatur segala macam urusan fitdaroin di dua negeri akhirat dan negeri alam semesta. Alam dunia ini bukan, kalau kita menemukan kalimat ardun artinya bumi atau apa ya bumi ya, itu bukan urusan planet saja yang disebut ardun, itu alam semesta itu ardun. Alam semesta ini terdiri dari miliaran galaksi. Ada satu namanya galaksi Bima Sakti. Berarti berapa lagi yang nggak ketahuan? Nggak kebayang gedenya. Nah di dalam galaksi Bima Sakti yang gedenya juga nggak kebayang, ada miliaran planet lagi. Ya? Ada yang ketahuan 9 planet. Dari 9 planet ada nyempil namanya satu. Nyempil apa nyelip? Nyempil planet bumi. Nah di dalam planet bumi ada benua. Di dalam benua ada Asia Tenggara. Asia Tenggara ada Indonesia ada kalau cepat Indonesia ada Kepri ada Batam ada Kamboja ada 10. Jadi dirimu dibanding dengan alam semesta di mana? Kecil. Jadi di sini gitu ya. Nah itu alam semesta yang kita melamun saja nggak kebayang. Itu diatur oleh Allah. Apalagi akhirat lebih wow dibanding alam semesta. Dunia ini dalam satu riwayat dikatakan dibanding dengan Lauhil Mahfuz, alam semesta dibanding Lauhil Mahfuz itu hanya ibarat satu titik yang tadi nggak kebayang. Ya Allah ya Rahman. Tapi jangan kayak bahasa lama. Allah tuh maha besar, saking besarnya jadi nggak kelihatan. Kurang asem. Jadi makhluk yang masya Allah tabarakallah itu nurut semuanya sama Allah. Makanya Allahu Akbar. Bukan Allahnya gede gitu, bukan saking gedenya jadi nggak kelihatan. Kebesaran Allah mampu menaklukkan, menundukkan makhluk-makhluk yang Terbesar. luar biasa besar. Kita ketemu ada sapi beratnya 3 ton saja. Bagaimana zaman dia dinosaurus kan? Iya. Jadi Allah yang ngatur dua negeri, dua dunia, dua negeri alam semesta, negeri dunia dan negeri akhirat bihikmatihi. Ya, tetap cara ngaturnya dengan penuh hikmah dengan bijaksana.
ma khalaqal jinna wal insa illa liya'budun. Akhirnya beliau menukil satu ayat Al-Quran, wa ma khalaqa, dan tidak menciptakan Allah al jinna kepada bangsa jin wal insa dan bangsa manusia illa li'ibadatihi. Bukan ayat ya, tapi ini dari ayat illa liya'budun. Sini jadi kaul ulama, bukan ayat Quran, bukan dari ayat Quran li'ibadatihi, untuk menghamba kepada Allah. Jadi gimana ya, kalau ada makhluk kok nggak mau ibadah itu mana gitu ya, mau ngadu gede badan sama kebo aja kalah, mau ngadu kesaktian sama jin saja kalah. Ini petantang petenteng, ini kalau malam nggak kebayang berani-beraninya ngelawan Allah yang ya, apa kalau disindir di ayat itu apa di juz awal innal insana layak arro'a ustaghna inna ila rabbika ya. Belum lagi ayat lainnya apa, wa innahu lihubbil khairi, apa sebelumnya nah kalau mami ingat Mami tertawa loh. wal adiyati dhabha wal muriyati qadha wal mughirati subha fa atharna bihi naqwa fa wasaqna bihi jam'a innal insana li rabbih. Kok manusia itu kurang ajar banget sama Tuhan ya. Innal insana li rabbih lakanud wa innahu ala dzalika la syahid. Dipertontonkan gitu kekurang ajarannya. Padahal dia segede apa sih manusia, gigit nyamuk aja mati. Kemarin kena COVID berapa juta mati, tapi kanut gitu sama Allah dia. Nauzubillah min, gara-gara softwarenya rusak. Ya, walaupun hardwarenya bagus, ternyata softwarenya rusak. Ya, Allah yang maha besar itu kok berani-beraninya dilawan. Fattariqu ilaihi, maka adapun jalan ilaihi menuju Allah, kata Imam Ghazali. Jalan menuju Allah itu sebetulnya wadihun. Wadih itu apa? Jelas. Ya. Jalan menuju Allah itu jelas. Jalan menuju masjid, musola ini Jelas. benar. Ramah-ramah jelas ya. Tapi ada tapinya. Ini luar biasa nih kalau bahasa ulama. Jelas lil qasidin, untuk orang yang memang tujuannya mau ke Allah. Oh gitu. Jalan menuju Allah itu sangat jelas bagi mereka yang memang tujuannya mau ke Allah. Wadalilu alaihi, dan petunjuk menuju Allah itu laihun, itu nyata. Linnadirin, bagi orang yang melek. Nih, jalannya jelas, dalilnya nyata. Itu dalilnya ini. Tadi yang saya bilang alam semesta itu kan dalil adanya Allah, dalil maha kuasanya Allah, dalil maha besarnya jelas. Tapi orang itu nggak pengen tujuannya ke Allah, terus nggak melek. Walakinallah, tetapi jadi ini tadi syariat ya. Secara syariat jalan menuju Allah itu jelas. Secara syariat petunjuk supaya kamu kenal Allah itu nyata. Tapi secara tauhid walakinallah yudillu may yasha wa yahdi may yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang punya ya Allah yang punya kewenangan menyesatkan
Allah yang punya kewenangan memberikan hidayah, dan Allah yang paling tahu siapa saja yang berhak mendapat hidayah. Ya, walaupun rumahnya dekat masjid, kalau Allah nggak kasih jalan, nggak akan sampai masjid. Kurangnya itu sholat. Ya, walaupun rumahnya jauh gitu dari sini, siapa yang paling jauh? Oh, malah. Saya lah. Udah dia perbaikan, nyampe juga ke sini. Hanya takdirnya saya ke sini gara-gara kebagian suruh ngaji. Belum tentu kalau saya kebagian suruh ngaji nyampe ke sini. Bapak Pak? Suruh pulang ya? Alhamdulillah. Jadi yang bersyukurlah kita oleh Allah dididik menjadi orang-orang yang punya tujuan, pengen ketemu Allah, kemudian dibikin mata hatinya melek, jadi sampai, kadang-kadang nggak sampai. Ini Pak, kadang-kadang matanya melek tapi hatinya males lah ngaji, ustadznya nggak enak, berarti kamu lagi merem walaupun matanya. Aku malas kalau ngaji sama Yai Ali. Wih, dana puasa. Jadi mata merem. Pernah kayak gitu? Banyak. Ya, jadi kalau pas lagi mata hatimu melek, kamu diajak oleh Allah, nggak usah takabur, biasa saja. Toh besoknya Allah bikin kamu merem. Akhirnya kesombongan kemarin dikena bully, ya lah kau ngaku-ngaku rajin, sekarang alasan lagi kan, loh. Jadi biasa saja. Karena Allah yang berhak memberikan petunjuk, Allah yang berhak menutup petunjuk. Wassalatu ala sayyidil mursalin, dan adapun rahmat Allah itu tetap ala sayyidil mursalin, juga tetap atas panutan para rasul, wa ala alihi, pimpinan para rasul dan juga keluarganya al-abrori. Pak Abror tersebut. Mana orang? Gak hadir di saya. Orang-orang yang mulia. Abror ini bisa juga diartikan konsisten dalam berbuat kebaikan. Itu namanya Pak Abror. Tapi kalau Pak Abror ini angin-angin. Itu apa-apa ngalap barokah. Atau ibina yang apa ya? Toyib itu harum namanya, ya. At-tayyibina yang harum namanya, at-tahirina yang suci hatinya, yang bersih. Wassallama, dan semoga Allah berikan keselamatan, wa atoma, dan semoga Allah muliakan ila yaumiddin, sampai hari. Lanjut. Pulang pun ngapain? Dialamu, ketahuilah, ikhwani, wahai saudara-saudara. Tuh, ya, ini akhlak ulama. Ya. Ketahuilah, wahai saudaraku, as'ada, semoga membahagiakan, semoga memuliakanku kepada kalian, subhanallah, amin, wa ilaiya, dan kepadaku. Apa yang perlu diketahui, kata Imam Ghazali di Manubihi dengan ridhonya, Andal ibadata, sesungguhnya ibadah, samrotul ilmi, itu buahnya ilmu. Yang pohonnya mana? Pohonnya ibadah apa ilmu? Yang jadi pohon adalah ilmu. Ilmu itu kemudian berbuah. Nah, buah dari ilmu adalah ibadah. Kalau ada orang ngaji aja, ilmu aja, nggak mau ibadah, berarti pohon yang nggak berbuah. Ngotorin pekarangan aja dong. Ya, lumayan lah, bisa gue berteduh, numpang pipis, mana kan bisa, numpang ngising, mana mansis ya? Cangkok. Ilmu itu buahnya ibadah, maka dia nggak akan bisa ibadah kalau
Gak ada ilmu. Kalau sudah ada ilmu, ya ibadah. Jangan ditumpuk-tumpuk, gak mau ibadah. Jadi bahaya. Jadi sesungguhnya ibadah adalah buahnya ilmu. Wa faidatul umri, dan ibadah itu adalah faedah umur. Jadi kalau ciri orang yang umurnya berfaedah itu manfaat lah, gampang lah. Ciri orang yang umurnya berfaedah, bermanfaat, maka dia akan menjadi orang yang ibadah. Apa kata Nabi? Khairun nas man tala umruhu wa hasuna. Orang yang paling bagus itu orang yang Allah kasih umur panjang terus ibadah. Sementara sebaliknya, orang yang paling jelek, orang yang Allah kasih umur panjang malah amalnya jelek. Oke? Jadi umur yang manfaat adalah umur yang dipakai ibadah. Kemudian wahasilul abid, al aqwiyai, dan tujuan atau hasil dari seorang hamba yang kuat, artinya untuk ibadah harus punya kekuatan, ya, baik kekuatan ilmu maupun kekuatan iman. Wa bid'atul auliya, dan ibadah adalah barang berharga bagi para auliya. Jadi kalau aulia itu nggak ada tujuan lain kecuali ibadah, karena memang kita diciptakan perintahnya untuk kalau aulia beli handphone, ya niatnya memang beli handphone untuk penunjang ibadah. Aulia beli mobil, dia penunjang ibadah. Semuanya dibawa untuk ibadah, karena ibadah bagi aulia apa tadi? Barang yang sangat berharga. Wa thariqul atqiya, dan ibadah adalah jalan orang-orang takwa. Kemudian wa qismatul aqizati, ibadah juga bagian yang apa? Bagian yang mulia. Wa maqsadu tawil himmah, dan ibadah adalah tujuan orang yang punya cita-cita. Ditolong nih, ya. Apapun kondisi dan situasi kita saat ini, cita-cita sudahlah saya pengen bisa ibadah. Yang lain-lain sudah nggak usah dipikir, pokoknya cita-citanya pengen ibadah. Pas kebetulan di jalan ketemu takdirnya punya bini cerewet, ya bagaimana caranya cerewetnya bini jadi ibadah. Bagi suami, ibu mau cerewet, niatkan, ya Allah mudah-mudahan cerewet saya jadi Waduh. pas. Kalau dulu kamu cerewetkan aku tuh lihat ibadah cerewetin kamu Pak. Nah Bu, kata kayak Kacau ini dalil. Jadi orang yang punya cita-cita ini memang cita-cita terakhir kita situlah satu-satunya. Yang lain-lain sudahlah, itu bonus-bonus saja. Ya, ke anak-anak nih, anak kita ditanamkan, kamu nanti jadi apapun nak, berhasil jadilah orang yang rajin ibadah. Ya, menjadi sini jadi dokter ya tetap harus ibadah. Saya titip itu aja sama anak. Pokoknya kamu jadi apapun terserah, yang penting satu jangan tinggalkan sholat, yang kedua jangan tinggalkan baca Quran. Ya. Wasyiarul kiram, dan ibadah adalah syiar kemuliaan, syiar yang mulia. Ya, syiar yang mulia. Wa hirfatur rijal, dan ini saya senang nih kalimat ini, hirfatur rijal. Ibadah adalah tugas laki-laki sejati. Ya, ada laki-laki nggak mau ibadah, dipertanyakan kelelakianmu. Ini sing nonton jangan kesinggung. Ini kata Imam Ghazali mana? Hirfatur rijal. Kalau potong-potong yang badan gede kan, lari kuat, sholat, nah itu dipertanyakan kelelakianmu. Maksudnya jiwa lelakinya itu kok cemen? Iya cemen. Jadi ibadah itu apa? Hirfatul rijal. Tugas dari lelaki sejati. Wakhtiyaru ulil absor, dan ibadah adalah pilihan orang-orang yang punya kecerdasan spiritual dan kecerdasan
Tuhan, ulul absar itu orang-orang cerdas. Sepintar apapun gelarmu, sebanyak apapun gak mau ibadah, kamu adalah bodoh. Tapi gelarnya gak banyak, bahkan gak punya gelar, gelarnya cuma Pak saja. Itu pun gelar dipanggil anak. Pak, gelarmu apa? Gelarku Bapak. Kadang gelarnya Mas, dipanggil sama istrinya. Kadang gelarnya Cuk. Gelarmu apa? Dajo. Tapi sergap ibadah, rajin ibadah. Nah itulah orang cerdas. Ini senang. Haji Imam Ghazali kasih. Oh, itu orang cerdas itu ternyata orang yang ibadah. Laki-laki tulen adalah yang ibadah. Jadi ketahuan semua. Jadi kalau sampai lagi malas ibadah, itu aduh jangan-jangan aku nanti nggak jadi laki-laki nanti lagi. Malas ibadah, aduh nggak boleh jadi orang goblok gitu. Udah memang sekolah nggak tinggi, bulan nggak punya, malas ibadah udah hancur-hancuran itu. Ya, goblok sama goblok. Nauzubillah. Waya sabilus sa'adah, ibadah adalah jalan keberuntungan, dan waminha, dan adapun sebagian dari keberuntungan itu adalah keberuntungan ibadah adalah al-jannah, surga. Jadi akhirnya dari sekian banyak Imam Ghazali mensifati apa itu ibadah dan lain-lain, ya tujuannya semua manusia itu pengen masuk surga. Sampai tanya itu yang sebelah, ya, yang kafir, yang ateis, kamu mati pengen kemana? Jawabannya masuk surga. Nah ini loh, dari awal hingga akhir beliau menceritakan keagungan Allah, kemahabesaran Allah, ibadah ini ditutup dengan wis hidupmu tujuannya satu, masuk. Jalannya juga nggak ruwet, nggak ribet. Apa jalannya? Ibadah. Paham kan? Pengen masuk surga. Jalannya ada berapa? Satu. Apa itu? Ibadah. Ya cuman jalan ke sana ini banyak kali itu tikungannya. Mudahan sebelah kanan tengok dulu, akhirnya berhenti, belok dulu ke kanan. Nyasar jauh, panggil lo sini surga, oke, balik lagi. Ngopi dulu. Ya, terus kemana-mana beloknya, kadang ke Sinteng barang belok. Sampai ke tengah laut beloknya, megangin joran. Sambil gelisah, aku nih mancing masuk surga apa enggak? Oh, akhirnya dipaksain sholat di atas perahu sambil mikir tuh nanti aku sampai ke darat ngodoin lah gitu. Nah seperti itu tujuannya semuanya pengen masuk surga. Nah kemudian ini oleh Imam Nawawi rahimahullah sudah sering saya sampaikan menjadi satu hukum bahwa orang ikhlas adalah orang yang ibadahnya minimal pengen masuk surga. Itu minimal orang ikhlas. Dia kerja pengen digaji, tapi minta gajinya ke perusahaan tempat dia kerja, ke pimpinan. Jadi kita minta upahnya ke siapa? Yang punya PT dunia siapa tadi? Gusti Allah. Lo kerjanya di dunia kok minta upahnya sama Yai Ali? Padahal Yai Ali bukan pemilik PT dunia, sama-sama karyawan Dunia maya ini. Jadi mintanya kalau minta surga. Nah naik ke level berikutnya ada karyawan yang nggak begitu mikirkan apa gaji. Pokoknya yang penting saya tetap diaku jadi karyawan, jangan sampai dipecat. Ini orang yang ibadah karena takut masuk neraka. Levelnya lebih tinggi ikhlasnya. Yang paling rendah pengen masuk surga, agak tinggi nggak mau masuk, terus berapapun dibayar nggak apa-apa, yang penting saya tetap jadi karyawan. Itu keren tuh, bos tuh senang banget karena sama karyawan itu. Beda yang bentar-bentar, bos gajinya kapan? Itu sebel banget sebelumnya bos. Yang tahu kalimat tanggal satu nanya aja, ya Allah surga saya mana, surga saya mana, gitu lah kira-kira. Tapi Allah maha baik, ya nanti ya Allah. Nah yang paling tinggi adalah level ibadahnya itu karena memang dia tuh senang kerja. PT-nya tutup pun dia kerja apa?
Gedor-gedor, Pak buka aku pengen kerja, ini luar biasa ini. Sampai satpam bikin orang stres, dia senang kerja. Artinya dia betul-betul mencintai Gusti Allah. Nah kita mah cukup ya, sholat malam itu tahajud okelah 2 rakaat. Kalau bisa 20 rakaat itu keren kali. Dia mah enggak. Sholat itu sehari semalam 1000 rakaat. Itu karyawan macam mana coba? Nah, sampai security malaikat itu bingung, ini gimana? Iya. Yang sholat malamnya 300 rakaat. Ya, kalau sedekah 6 on emas. Bukan 2,5%. Tahu. Overdosis dia. Sekalinya puasa Nabi Daud 60 tahun gak pernah batal. Imam Malik tuh. Ya siang malamnya sholat surat 800 rakaat, ya siangnya puasa Nabi Daud 60. Itu karyawan macam mana ya kayak gitu ya? Apakah sudah masih mikirin surga neraka? Nah, itu karena cinta sama Allah, cinta kepada ibadah. Jadi mereka tuh kalau umpama ibadah sholat, assalamualaikum tuh kok kurang enak, masih enak ya Allah sholat lagi. Kalau kita alhamdulillah, udahlah, gua aja. Udahlah, gua aja. Terus ya Allah minta surga, ya Allah minta surga. Enggak usah dihisab ya Allah sekalian ya. Tapi Allah Maha baik. Cuma jangan keterlaluan kalau minta enggak usah dihisab. Jangan dihisab enggak apa-apa ya Allah, tapi yang ringan saja hisabnya. Ya. Masih panjang Pak. Lanjut. Kalau Allah Ta'ala ana wa ana rabbukum fa'budun, dan aku adalah Tuhan kalian, oleh karena itu sembahlah aku. Ya ini apa sangat simpel itu. Allah tuh mengingatkan, manusia yang menciptakan kamu, yang ngatur kamu, yang menguasai kamu, yang memiliki kamu itu aku. Mau nurut sama aku, gitu loh maksudnya. Ya. Ini Pak, ana rabbukum fa'budun, aku Tuhan kalian. Tuh. Oleh karena aku Tuhan kalian, yo sembah aku yang nurut. Kalau kamu melakukan apapun kebaikan, minta upahnya sama aku. Kalau punya kesalahan, minta maaf juga sama aku. Itu satu tujuannya seperti itu. Wa qala ta'ala inna hadza kana lakum jazaan wa kana sa'yukum mashkura. Ketika kamu bisa ibadah, maka kamu berhak mendapatkan balasan dariku, kata Allah. Ya, dan ketika hidupmu bisa dibawa ibadah, maka wa kana sa'yukum mashkura. Kehidupanmu, usahamu di dunia itu mashkur. Mashkur itu kalau Allah kan asyakur. Kalau asyakur di manusia adalah berterima kasih. Kalau asyakur bagi Allah, Allah dat yang maha membalas kebaikan hambanya sedikit dengan balasan yang sangat, yaitu asyakur. Ya, kalau kamu mau ibadah, ku beri pahala dan kehidupanmu disyukuri olehku, kata Allah. Coba Pak, rakaatani qoblal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Qobliyah fajar, qobliyah subuh itu nilai pahalanya lebih bagus dibanding dunia dan gak imbang. Ya. Yang paling tua siapa? Umur. Gak usah malu, sampai. Haji. Umpama Pak Haji balik berapa tahun dia? 15 kan? 15. Oh, 10 tahun balik. Umpama balik masih kan? Umpama balik 15 tahun, saya ki suwidak. Dari mulai balik Mbah Haji ini, pol-polan semuanya ugal-ugalan ibadahnya. Sholat wajib, malam tahajud, siang puasa ngaji terus. Berarti berapa tahun? 45 tahun. Terus mautnya dalam kondisi sholat dan puasa. Amin. Amin. Masuk surga. Berapa tahun di surga? Apakah 45 tahun juga? Khalidina fiha. Nah itu sa'yukum mashkuron. Kurang baik gimana?
tapi koyo dekil ya. Aku nggak jadi malaikat. Waduh loh. Ada kisah siapa namanya? Yang Al-Majusi itu, Bahrom Al-Majusi. Jadi kecil umpama dia kafir, nyembah api sampai udah tua nyembah api gitu. Gara-gara dititipi salam oleh Rasulullah, terus mengucap 2 kalimat syahadat, terus mati. Loh, sholat saja belum. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul, mati masuk surga. Masykur Allah yang maha bersyukur. Makanya ya saya itu gimana ya, jangan hitungan lah sama Allah. Kadang kita ini keterlaluan kan, kalau sholat 2 rakaat tuh hitung-hitungan itu. Hari ini saya sudah sholat ya 2 rakaat, itu keterlaluan. Ya pokoknya sudah sholat ya alhamdulillah ya Allah, terima kasih saya sudah bisa sholat, mudah-mudahan istiqomah ya udah. Sa'yukum masykur wa kana sa'yukum masykur. Thumma inna, kemudian kata Imam Ghazali, sesungguhnya kami nadorna, kami itu mikir gitu fiha dalam bab ibadah itu, tak pikirkan oleh Imam Ghazali. Wa ta'amalna, dan tak angen-angen, tak renungkan. Apa yang renungkannya? Thariqah, jalannya menuju ibadah. Min mabadiha ila maqasidiha. Aku itu tak mikir apa itu ibadah, bagaimana dari awal sampai akhir. Allati hiya amani salikiha, dan itu menjadi dambaan salik itu penempuh ibadah. Dan faidan ketika tak pikir-pikir, tak angen-angen dari awal sampai akhir, ya ternyata ada pun ibadah thariqun wa arun, itu jalan yang sulit perjalanannya. Ibadah itu ternyata jalannya sulit. Sabilun sa'un, jalurnya terjal. Katsiratul aqobati, apa katsiratul aqobat? Tanjakannya berat. Wal masyaqati, payah. Ba'idatul masafati, jaraknya perjalanannya juga sangat jauh. Atimatul afati, bahayanya juga besar. Katsiratul awaiki, halangannya juga banyak. Kadang sudah siap-siap mau berangkat, hujan, ngapunten hujan, maaf kepala sakit kambuh. Begitu kok. Ngapunten Kang, ada yang japri ke saya, ngapunten ini nggak bisa hadir. Kenapa? Aduh, meremut katanya. Pengen jalan-jalan. Oh, ya jalan-jalan. Sebenarnya itu juga ibadah kan, cuman karena kita nggak seakan-akan itu dianggap penghalang ibadah. Ya, nanti kita jelaskan kapan-kapan ya. Kaji dulu di sini. Jadi ibadah itu apa tadi, penghalangnya sangat banyak, terus pokoknya ruwet gitu. Ya, kemudian bukan hanya al-awaib, tapi mawaninya juga banyak, halangan dan rintangannya banyak. Hakikatul mahalik, dan penghancurnya nyata. Wal maqati'i, dan pemutusnya nyata. Yang paling nyata adalah penghancur ibadah adalah riya. Ya, ini kadang-kadang loh bisa ikhlas itu bisa sekian tahun, tiba-tiba tahun berikutnya hilang semua keikhlasan. Aziratul a'da'i, musuhnya banyak berlipat. Wal qata'i, dan juga banyak pencegahannya. Azizatul asya'i, dan sedikit sekali temannya. Wal atba'i, dan pengikutnya. Jadi ibadah itu sedikit teman, sedikit pengikut. Kalau ada yang banyak yaitu khawarikun din adat. Umumnya urusan ibadah pengikutnya sedikit, kawannya sedikit. Kalau ada ibadah kok rame gitu, kawannya banyak, temannya banyak, berarti itu ya takdir Allah yang tidak biasa. Nah, tetapi wahakata, walaupun demikian kata Imam Ghazali, tetap yajibu antakuna, yo kamu harus tetap ibadah. Sesulit apapun, dalam situasi kondisi apapun, kamu harus tetap
ibadah. Kenapa? Li annaha tariqul jannah. Karena itulah jalan menuju surga. Gak ada cara lain. Fayasiru hada tasdiqan lima qalahu sallallahu alaihi wasallam. Kejadian ini semuanya yang diceritakan sesuai dengan dawuh kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala wa inna jannata huffat bil makarih. Ingatlah bahwa sesungguhnya surga itu dikelilingi, dihiasi bil makarih, dengan hal-hal yang tidak disukai oleh hawa nafsu syahwat. Ada sih ibadah yang disukai oleh hawa nafsu syahwat. Ibadah apa? Klon. Ibadah kawin. Ya. Tapi ya setelah nikah ternyata godaan hawa nafsu syahwatnya juga berhenti. Ya. Walau bagaimanapun tetap harus ibadah karena itu satu-satu jalan surga, dan jalan menuju surga itu dipenuhi dengan hal-hal yang tidak disenangi. Wa innan nar huffat bisyahawat. Sementara jalan menuju neraka itu dihias dengan hal-hal yang disenangi. Kita di malam itu kurang juga. Yang begitu diajak kaji hilang. Ya. Ditungguin itu jam 12 itu ditungguin. Dan itu nafakuri, yang bukan jelek-jelek itu nafakuri kok sampai segininya gitu manusia. Nunggu jam. Karena ini ya kalau nunggu jam 12 aja dipakai wiridan apa, alhamdulillah. Pagi-pagi ya punyain hotel TV isinya itu semua tak matiin, yang aku ya ada sesuatu yang nggak masuk lah di nalar. Ya, hanya nungguin jam 12. Ya Allah, tetangga sampai mendem barang habis satu kotak karaoke sendirian aja. Ya Allah, ini manusia tak tinggal tidur aja ya. Jadi biasa ya, kalau ibadah halangannya kayaknya kok males, gak semangat, ya karena memang kata kanjeng Nabi seperti itu. Jadi apapun yang terjadi kata Imam Ghazali, kita tetap wajib ibadah kalau memang benar pengen masuk surga. Ala wa inna jannata husnul birokwatin. Ingatlah, sesungguhnya surga itu jalannya terjal. Wa in wa ala innan naro sahlun bisawatin. Sementara neraka itu jalannya asik gitu ya, nggak banyak itu. Cuman ma'adalika kulihi dan seterusnya. Insyaallah nanti lain kesempatan kita lanjut kembali. Mudah-mudahan Allah barokah kita dengan barokah yang Allah berikan kepada para aulianya, menjadikan kita anak cucu kita orang-orang yang bisa meniatkan kebaikan sebagai niat ibadah. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa rasulillah. Allahumma barik lana wa rajawtana ya qawlal hal hawil halal wal ahsanil hal. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna wa yanfa'una. Allahumma faqihna wa faqih ahlana wa rabbina Wassalna bikalun tawassalna bitabib antarzuqana wasi'an tarzuqana lamana. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillah. Allahumma waffiq ila qawmil karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertaklim membuka kitab Minhajul Abidin. Sama-sama kita dengarkan dari guru kita Haji Ahmad Taufik. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan kalau memang ada silakan dilanjut dengan pertanyaan. Dan sedikit informasi saja, kalau memang menghendaki bapak-bapak ngalap berkait ngaji benono kitab, insyaallah
nanti dicarikan, infokan saja di grup. Kalau yang kitab kuning tadi, kalau pengen yang gundulan seperti ini juga ada, tapi kalau yang mungkin kepengen hanya syarah secara membaca yang sudah dirangkum juga ada juga yang model sudah Arab gundul, sudah ada terjemahan pegon Arab Jawa juga ada, silakan informasikan. Dan untuk harga, kalau memang mau langsung, nanti saya kasihkan nomor telepon untuk menghubungi langsung ke Habib Fahmi juga ada. Kalau untuk pengetahuan harga, ini 30.000, yang gundulan itu 20.000, berikut ongkir 10.000, jadi 60.000 kalau memang per paket seperti itu. Tapi kalau ada satu yang model kita nggak capek-capek mengharokati, tapi sudah ada artinya, Arab gundulnya itu sudah diartikan dengan pegon bahasa Jawa, itu terbagi menjadi 5 juz. Per juznya itu harganya 35.000 belum ongkos kirim. Kalau saya mengharapkan kalau bapak-bapak memang mau berkenan monggo, tapi kalau memang mau ada infaknya silakan diinfakkan, tapi untuk kepentingan majelis. Untuk kepentingan majelis itu semua yang saya informasikan adalah langsung dari Habib Fahmi sebagai penjual buku, sebagai penjual kitabnya. Jadi tadi siang kebetulan saya baru ngambil 2 buku ini,